Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Cindy Oktakusuma Wardani, Ika Rizky Nurfadila, Firda Eka Zuliatin, dan Yafidila Salsanabila. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi bersaing dalam bisnis jasa. Manajemen jasa adalah pendekatan manajemen dalam bisnis jasa, di mana aplikasi dari prosedur maupun prinsip-prinsip manajemen disesuaikan dengan sifat-sifat jasa dan sifat-sifat persaingan jasa. Manajemen jasa merupakan suatu fenomena, termasuk aspek-aspek pemasaran dari suatu bisnis jasa pada setiap organisasi yang menekankan pentingnya hubungan perusahaan dengan konsumen atau market orientation. Di sini juga ada beberapa definisi dari Gron Rons 1990 P116. Service management adalah beberapa kegiatan yang meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memahami manfaat yang diperoleh konsumen atas jasa yang ditawarkan dan bagaimana jasa tersebut atau bersama-sama dengan barang fisik lainnya meningkat kegunaannya atau kinerjanya. Maksudnya, bagaimana pandangan konsumen terhadap total kualitas jasa yang diterimanya dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya perusahaan persepsi tersebut. Yang kedua adalah untuk memahami bagaimana cara organisasi baik personelnya, teknologi maupun sumber daya fisik, sistem dan pelanggannya mampu menghasilkan dan menyampaikan jasa atau kualitas jasa yang diharapkan. Yang ketiga, terpenuhi atau tercapai, yakni memahami bagaimana seharusnya mengembangkan dan mengelola organisasi sehingga kegunaan ataupun kualitas yang diharapkan konsumen itu dapat terpenuhi atau tercapai. Yang keempat adalah untuk menjadikan organisasi itu berfungsi dengan baik sehingga kegunaan ataupun kualitas terpenuhi dan tujuan pihak-pihak yang berkepentingan seperti konsumen, organisasi, masyarakat maupun pihak-pihak yang lain yang terlibat dapat terpenuhi. Di sini ada pendapat dari Gron Rons 1990 P30 itu memberikan beberapa penjelasan mengenai bagaimana seharusnya pandangan manajemen dalam mengelola jasa jika dibandingkan dengan mengelola produk yang terutama ditekankan kepada perbedaan penekanan perhatian atau fokus seperti berikut. Yang pertama ada dalam menjalin hubungan dengan konsumen, perhatian lebih ditekankan pada manfaat atau kegunaan secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan manfaat produk. Yang kedua, hubungan lebih ditekankan kepada hubungan jangka panjang. Yang ketiga, kualitas produk lebih ditekankan pada pandangan konsumen secara menyeluruh terhadap kualitas jasa yang disampaikan dibandingkan dengan hanya sekedar perhatian terhadap kualitas produk inti. Yang keempat, lebih menekankan kepada pengembangan kualitas jasa secara keseluruhan maupun manfaat secara total sebagai kunci keberhasilan dalam proses daripada hanya sekedar perhatian terhadap penyelesaian masalah-masalah teknis. Untuk menjalankan manajemen jasa, sama halnya dengan manajemen produk, harus memperhatikan beberapa prinsip manajemen, baik dalam perencanaan, proses pengambilan keputusan, pengawasan, maupun dalam memberikan penghargaan. Di sini ada beberapa prinsip manajemen jasa. Yang pertama, itu pada prinsip pertama dijelaskan mengenai cara untuk merencanakan keuntungan dengan menggunakan sumber logistik yang ada, dan keuntungan hanya akan diperoleh apabila semua sumber daya logistik yang ada diarahkan untuk memberikan kualitas jasa sesuai dengan penilaian konsumen. Untuk itu, keputusan-keputusan efisiensi, baik efisiensi internal maupun efisiensi eksternal, harus terintegrasi dengan baik. Pada prinsip kedua itu, dalam hak atau otoritas dalam pengambilan keputusan haruslah dapat didentralisasi, yang berarti keputusan-keputusan penting diserahkan kepada personel yang melakukan kontak langsung dengan konsumen. Pada prinsip ketiga itu, struktur maupun pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi harus ditujukan kepada pengarahan sumber-sumber daya seperti manajemen dan staf yang bertugas di belakang untuk memfasilitasi kegiatan di garis depan. Hal ini mensyaratkan suatu bentuk struktur organisasi yang lebih datar yang tidak terlalu banyak memiliki birokrasi. Prinsip keempat, pada pendekatan manajemen biasa, sistem supervisi lebih ditekankan kepada pengendalian mutu dengan membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Prinsip kelima, pada umumnya sistem penghargaan, reward system, dalam manajemen jasa berkaitan dengan cara melakukan supervisi seperti telah dijelaskan kepada prinsip keempat, yaitu pemberian reward system kepada kualitas jasa.
Prinsip keenam yaitu cara mengukur atau ukuran-ukuran yang dipakai dalam melaksanakan prinsip-prinsip monitoring atau prinsip pemberian penghargaan haruslah jelas dan selalu dikembangkan agar ukuran-ukuran ini dapat disesuaikan dengan kondisi atau waktu tertentu. Ciri-ciri lingkungan bersaing dalam bisnis jasa yang pertama yaitu relatively low overall entry barriers, di mana bisnis ini tidak bisa ditentukan patennya dan menyulitkan bagi usaha-usaha jasa tertentu karena bisnis ini franchise atau distribusi bersama, tergantung pada waktu seperti menit, jam, atau hari. Yang keempat yaitu not advantage of size in dealing with buyer of supplier. Beberapa bisnis jasa kecil lebih sulit memanfaatkan peluang untuk menekankan pembeli atau para pemasok yang dominan. Kemudian customer loyalty, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki jasa personal menimbulkan konsumen yang loyal, di mana hal ini menyulitkan bagi perusahaan baru untuk masuk. Mereka biasanya memiliki peralatan-peralatan komputer khusus sehingga memungkinkan mereka secara pribadi memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian exit barriers, yaitu seperti perusahaan kecil seperti rumah makan, keluarga tidak mungkin menghentikan usahanya meskipun penjualannya sangat kecil, tetapi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mereka tidak mungkin keluar dari usaha tersebut meskipun merugi karena akan menimbulkan sedikit. Strategi bersaing bisnis jasa ada 3. Yang pertama ada overall cost leadership, yakni mensyaratkan adanya fasilitas untuk produksi massal termasuk kontrol biaya tetap yang ketat dan penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya produksi. Dengan menerapkan strategi biaya rendah agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak melebihi batas. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Hal pokok yang mendasari strategi ini adalah tersedianya layanan yang menurut konsumen menarik atau berbeda dari layanan yang lain. Yang ketiga ada strategi fokus. Didasari ide untuk melayani konsumen yang mempunyai kebutuhan lebih spesifik. Dari strategi yang sudah saya jelaskan, yang pertama tadi ada overall cost leadership. Untuk menerapkan strategi ini ada berbagai cara. Yang pertama ada seeking out low customer, yakni mencari konsumen yang bisa ditangani dengan biaya rendah. Contohnya USSA hanya melayani perwira militer yang resiko dan jumlahnya rendah. Yang kedua ada standardizing a customer service, yakni bentuk layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya HNR Block, yakni membuat keringanan pengisian pajak dengan lebih mudah sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga ada reducing the personal element in service delivery, yakni mengurangi resiko dengan mengurangi peran personel, dengan meyakinkan kepada konsumen bahwa pengurangan pelayan akan meningkatkan kenyamanan. Yang terakhir ada reducing network cost, yakni mengurangi biaya jaringan. Contohnya, Federal Express menempatkan pusat kegiatan di kota sehingga tidak perlu membuka jaringan untuk kirim, hanya perlu menambah rute. Selanjutnya untuk strategi diferensiasi ada 5 cara untuk menerapkan strategi ini. Yang pertama ada making the intangible tangible, yakni membuat jasa dapat diingat oleh konsumen. Contohnya hotel menyediakan sampo atau sabun yang bisa dibawa pulang, tetapi ada label nama dari hotel tersebut. Yang kedua ada customizing the standard product, memberi sesuatu yang menyentuh perasaan konsumen, seperti operator hotel menghafal nama dari konsumen sehingga dapat menyentuh hati konsumen. Yang ketiga ada reducing perceived risk, yakni mampu menjelaskan kemungkinan risiko yang dihadapi. Contohnya teknisi dapat menjelaskan pemeliharaan atau spesifikasi dari mobil. Yang keempat ada giving attention to personal training, yakni mengembangkan keahlian karyawan dengan mengadakan pelatihan. Yang terakhir ada controlling quality, yakni pemberian kualitas jasa yang konsisten serta waktu, tempat, dan kondisi karyawan menjadi tantangan dari perusahaan tersebut. Strategi fokus merupakan aplikasi dari 2 strategi lainnya seperti strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi pada segmen pasar tertentu, yakni ada target yang harus dicapai. Langkah-langkah menyusun strategi jasa menurut Gondros tahun 1990 yaitu memberikan suatu pendekatan atau pedoman untuk menyusun strategi jasa.
yaitu dalam bentuk skema seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ada financial problem of increasing atau masalah keuangan yang meningkat, yaitu dapat diatasi dengan improving seller-buyer interaction with cost control atau meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli dengan pengendalian biaya. Setelah itu menggunakan improving perceived service quality atau meningkatkan kualitas layanan yang dirasakan sehingga pelanggan itu menjadi puas atau lebih ke kepuasan pelanggan, more satisfied customer. Dan pelayanan pada usaha jasa akan berdampak positif, yaitu akan meningkatkan internal atmosphere atau improving internal atmosphere dan meningkatkan citra perusahaan atau improving corporate image. Hal itu penting dan dapat meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya, apabila suatu usaha jasa memiliki masalah dalam keuangan atau masalah dalam persaingan, maka perhatian pertama bukan keputusan untuk melakukan efisiensi internal, seperti menekankan biaya atau mengurangi jumlah karyawan, tetapi melainkan mencoba mengubah strategi dan memperbaiki hubungan kepada para konsumen atau keputusan eksternal. Dan perlu diperhatikan, dalam peningkatan kualitas jasa kadangkala tidak otomatis meningkatkan biaya, karena beberapa perbaikan tidak membutuhkan biaya yang akan mengurangi penghasilan, kecuali peningkatan kualitas juga mengharuskan adanya peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, manajemen jasa merupakan suatu pendekatan manajemen dalam bisnis jasa yang diaplikasikan melalui prosedur dan prinsip manajemen sesuai dengan sifat jasa atau sifat persaingan jasa. Jadi secara umum pengertian manajemen jasa merupakan seluruh kegiatan untuk menawarkan atau menyampaikan jasa sesuai dengan penilaian konsumen. Terdapat prinsip-prinsipnya antara lain decision making, supervising, reward system, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri bersaing dalam lingkungan bisnis antara lain relatively low overall entry barrier, minimal opportunity for economic of scale barrier, erratic sales fluctuation, no advantage of size in dealing with buyer of supplier, product substitution, customer loyalty, and exit barrier. Dalam strategi bersaing bisnis jasa dan diaplikasikan dalam strategi antara lain overall cost leadership, yaitu strategi dengan fasilitas yang memungkinkan dilaksanakannya suatu produksi massal, kontrol biaya, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya produksi pada tingkat paling rendah. Ada strategi diferensiasi, yaitu tersedianya pelayanan yang unik dan berbeda dari pelayanan-pelayanan yang lainnya.